Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini aku akan berbagi tips dengan kalian, trik mengerjakan soal matematika dengan mudah. Yuk, maksudnya gini, di dalam pembelajaran matematika terkadang kita belum berusaha, belum ngerjain aja itu pikiran kita tuh udah nyerah duluan gitu. Apa sih nggak bisa ngerjainnya, padahal kan kita belum nyoba ya, harusnya dicoba dulu. Itu bagi orang-orang seperti saya yang kurang pandai di dalam pelajaran matematika. Mungkin berbeda cerita dengan orang-orang yang menyukai pelajaran matematika. Nah, mengerjakan matematikanya itu lebih mudah, lebih gampang, dan lebih lama diingat di dalam pikiran kalian. Ini loh, negatif dan positif. Terkadang kita sulit untuk menentukan jika negatif kali negatif hasilnya itu apakah negatif atau positif ya. Kadang kita suka seperti itu kan. Nah, di sini aku akan berbagi dengan kalian caranya mudah. Cara yang mudah. Kita ini misalkan ya, kita lambangkan negatif, kita lambangkan sebagai laki-laki, dan positif kita lambangkan sebagai perempuan. Ini triknya. Nah, jika di dalam soal kalian menemukan negatif dikali positif, hasilnya itu negatif. Gini contohnya, kita diibaratkan aja ya, kalau laki-laki bertemu dengan perempuan itu akan menghasilkan hal yang negatif. Jadi itu kuncinya di situ, itu triknya supaya kalian mudah mengingat dan ingatan kalian akan lebih lama menurut aku. Gini, di lambang ya, negatif kita lambangkan laki-laki dan positif kita lambangkan perempuan. Jika negatif dikali positif hasilnya negatif. Jika diibaratkan ya, misalkan pada kenyataannya kan tidak semuanya seperti itu ya. Contoh yang kedua, ketika positif dikali negatif itu juga akan menghasilkan hal yang negatif. Ketika perempuan bertemu dengan laki-laki itu juga akan menghasilkan hal yang negatif. Terus apa dong yang hasilnya positif? Nah, yang hasilnya positif adalah jika laki-laki bertemu dengan laki-laki itu menghasilkan hal yang positif. Begitupun sebaliknya, jika perempuan bertemu dengan perempuan hasilnya positif. Nah, ini menurut aku trik yang paling mudah diingat. Kita lambangkan negatif sebagai laki-laki dan positif sebagai perempuan. Jika laki-laki bertemu dengan perempuan hasilnya negatif. Jika perempuan bertemu dengan laki-laki hasilnya juga negatif. Jika laki-laki bertemu dengan laki-laki menghasilkan hal yang positif. Dan jika perempuan bertemu dengan perempuan hasilnya juga positif. Nah, bagaimana menurut kalian? Mudah kan? Langsung ya kita ke contoh soal. Sekarang aku mau coba tulis soalnya dulu ya. Misalkan negatif 3 dikali positif 5, maka hasilnya ingat ke dalam rumus yang pernah
aku kasih ya. Kok kalimanya jelek? Nah, aku kasih contoh yang ini ya, yang negatif kali positif hasilnya itu negatif. Ini soal pertama. Negatif 3 dikali positif 5 hasilnya itu, coba lihat di sini. Ini hasilnya negatif kan? Ini jika perempuan bertemu dengan laki-laki hasilnya negatif, berarti ini min 3 dikali positif 5 hasilnya min 3 kali 5 15. Nah, jadi gini ya teman-teman, hasilnya min 15. Ini untuk soal yang ini ya. Nah, sekarang soal kedua. Positif 4 dikali negatif 2. Kalau positif teman-teman, ini positif, gak usah dikasih tanda kayak gini, langsung aja angka 4 gitu, gak usah dipakai positif lagi gitu. Ini aku cuma mencontohkan ya. 4 dikali negatif 2 hasilnya itu, jika positif dikali negatif hasilnya negatif. 4 dikali min 2 itu hasilnya negatif 8. Nah, udah tahu kan? Ini contohnya seperti ini teman-teman. Sekarang aku akan ngasih contoh yang hasilnya positif ya. Jika positif 5 dikali positif 4 hasilnya, kalau ini mungkin bakal langsung paham gitu ya. Kalau kayak gini berarti kayak perkalian saja gitu. 5 dikali 4 hasilnya 20. Positif 5 dikali positif 4 hasilnya 20. Hasilnya positif 20. Kalau positif itu nggak mesti harus dikasih lambang positif, langsung aja isi angkanya 20 langsung gitu aja ya. Sekarang kita kasih contoh soal yang ini. Negatif kali negatif. Negatif 3 dikali negatif 7 hasilnya, coba lihat, negatif kali negatif. Yang ini nih, negatif kali negatif hasilnya akan positif. Jika negatif 3 dikali negatif 7 hasilnya itu positif 21. Nah, gitu teman-teman. Mudah kan? Ini aja pegang, kalau menurut aku biar mudah diingat, pegang aja ini rumusnya kayak gini. Kalau negatif itu dilambangkan laki-laki dan positif itu dilambangkan perempuan. Nah, kalau udah kayak gini, kalian pasti ingatannya bakalan lebih lama. Aku tahu cara seperti ini sesudah aku tidak bersekolah lagi teman-teman. Maksudnya sudah tidak di bangku sekolah lagi. Taunya tuh udah selesai gitu sekolahnya. Coba kalau taunya dari dulu kan, dari semenjak kita masih sekolah, mungkin hasil kita tuh yang nggak suka pelajaran, yang nggak suka soal matematika, mungkin nggak akan terlalu jelek-jelek amat gitu nilainya nggak akan terlalu di bawah 6 gitu. Mungkin nilai kita bisa 8, 9. Yang nilai seperti itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang pintar saja. Jarang-jarang kalau kita yang biasa-biasa aja dapat nilai seperti itu. Kalau tahu caranya seperti ini,
mungkin dari dulu kita ya berani tuh ke depan kelas kalau saat guru bilang siapa yang bisa mengerjakan soal nomor ini, kalau kita tahu caranya seperti ini, mungkin aku udah ke depan duluan kali ya, langsung ngisi tuh di papan tulis. Nah, untuk kalian yang masih belajar di bangku sekolah, semoga cara aku seperti ini bisa membantu kalian dalam mengingat sesuatu supaya lebih lama. Banyak sih trik-trik yang lain, cuman aku mau kasih triknya yang ini dulu aja. Kalau nanti aku dapat ilmunya lagi, aku akan berbagi lagi sama kalian. Nah, jika video ini bermanfaat untuk kalian, tolong di-share ya ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa tahu nih trik belajar matematika itu seperti apa, trik belajar yang mudah gitu. Untuk kali ini aku hanya berbagi tentang operasi hitung bilangan bulat saja. Mungkin lain kali aku akan berbagi yang lebih mengasihkan lagi ya. Jangan lupa video ini di like, di subscribe, dan untuk kalian yang tahu cara lebih mudah lagi daripada saya, boleh di komen di bawah ya. Jangan lupa juga di subscribe ya. Dadah, terima kasih.